Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Manajemen AC Milan dikabarkan sudah tidak sabar ingin memperpanjang kontrak bek sayap andalan mereka Theo Hernandez dan bahkan siap menggandakan gajinya. Setelah perjalanan panjang musim lalu dengan torehan 8 gol dan 8 umpan gol dalam 42 pertandingan resmi, Theo Hernandez akhirnya mendapat kesempatan beristirahat. Yang sebagian besarnya lantaran pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps tidak memanggilnya untuk Piala Eropa 2020 musim panas ini. Calcio Mercato menyebutkan bahwa bek 23 tahun tersebut masuk dalam kategori pemain yang pantang dijual oleh Rossoneri, yang dapat dikatakan ia hanya akan diizinkan meninggalkan tim Serie A tersebut jika ada tawaran sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,28 triliun atau lebih. Nominal yang perlu dipertimbangkan dengan serius oleh klub manapun, terutama pada masa-masa pandemi seperti ini. Kendati demikian, mantan bintang Alaves tersebut bahagia di AC Milan dan ia pun memiliki kepercayaan dari Paolo Maldini. Merasa begitu dihargai dari sudut pandang sportif, akan tetapi dalam satu dekad ini ia juga akan merasakannya dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri diperkirakan akan membahas penyelesaian dari kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Hernandez saat ini mengantongi gaji 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar per musimnya, dan manajemen raksasa Serie A berniat menggandakan nominal tersebut, hadiah yang layak ia dapatkan dan seharusnya bisa dirampungkan musim panas ini. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan playmaker muda Kang In-lee yang ingin meninggalkan Valencia pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri tampaknya bakal sangat aktif pada bursa transfer musim panas ini, mengingat mereka perlu memperkuat skuad agar dapat tampil kompetitif musim depan setelah sukses mengamankan satu tiket kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Menurut pemberitaan yang beredar di Spanyol dari surat kabar Super Deporte, Milan merupakan salah satu klub yang menaruh ketertarikan besar terhadap Lee. Ia merupakan produk Akademi Valencia, namun sepertinya siap menyajal pengalaman baru. Terlebih kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan ia pun ingin pindah tim. Pemain asal Korea Selatan tersebut berhasil mencetak 1 gol dan 4 umpan gol dalam 27 pertandingan di La Liga dan Copa del Rey musim lalu, dan ia akan turut serta membela negaranya di Olimpiade Tokyo yang akan digelar dari 22 Juli hingga 7 Agustus 2021 ini, dan tidak ingin kembali ke klub asalnya setelah turnamen tersebut berakhir. Dengan belum pastinya Brahim Diaz akan kembali ke AC Milan setelah masa pinjamannya dari Real Madrid berakhir, Paolo Maldini dan Ricky Massara pun melirik Lee sebagai kandidat penggantinya. Kendati demikian, belum ada informasi lebih lanjut apakah mereka akan benar-benar memburu gelandang 20 tahun tersebut atau tidak. AC Milan dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk kiper MU Dean Henderson, dan jika Milan berhasil maka langkah tersebut bisa sekaligus mengakhiri dilema kiper di Old Trafford. AC Milan nampaknya akan segera kehilangan kiper utama mereka yaitu Gianluigi Donnarumma yang ingin hengkang ke PSG. Kontrak Donnarumma dengan Milan sudah akan berakhir pada akhir Juni ini. Jadi dia akan bergabung ke klub raksasa Prancis itu dengan status bebas transfer. Jadi kini AC Milan tengah mencari kiper baru di bursa transfer. Dan menurut Football Insider, pilihan mereka jatuh pada kiper muda setan merah yaitu Dean Henderson. Kiper 24 tahun itu diyakini akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini jika dia tak mendapatkan kepastian bahwa dia akan menjadi kiper utama untuk musim depan. Sampai saat ini, Ole Gunnar Solskjaer masih belum memutuskan siapa di antara Henderson dan David De Gea yang akan menjadi kiper utama United musim depan. Namun untuk membawa kestabilan pada tim, dibutuhkan sosok kiper yang tak memiliki keraguan tentang masa depannya. Jadi salah satu di antara keduanya dipastikan akan dijual pada musim panas ini. Henderson baru saja menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun senilai sekitar 100 pounds per pekan tahun lalu. Kontraknya dengan De Gea akan bermain dengan bayaran tertinggi di United sebesar 350 pounds per pekan. Dan jika Milan nantinya berhasil merekrut Henderson, secara tak langsung mereka telah membantu United mengatasi dilema United di posisi kiper.
AC Milan dan David Calabria dikabarkan belum mencapai kesepakatan soal pembaruan kontrak bek sayap tersebut meski belum lama ini baru menggelar negosiasi. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Calabria yang kontraknya akan berakhir pada 2022 mendatang merupakan pemain yang ingin segera diamankan masa depannya oleh Rossoneri setelah sukses bangkit musim kemarin. Negosiasi terkait perpanjangan kerjasama telah dilangsungkan dan pekan lalu telah digelar pertemuan antara agen pemain internasional Italia tersebut dengan direktur klub Serie A tersebut, Paolo Maldini dan Ricky Massara di Casa Milan. Diavolo diketahui mengajukan tawaran kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 2 juta euro atau sekitar 32 miliar per musimnya, dan saat ini mereka belum bergeser dari parameter tersebut. Akan tetapi, permintaan bek 24 tahun tersebut lebih tinggi dan saat ini bahkan belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait durasi kontrak. Permasalahannya bukan soal uang semata dan komitmennya terhadap Rossoneri tak perlu dipertanyakan lagi, namun tuntutan produk jebolan akademi klub tersebut lebih condong pada yang nominal diterima rekan-rekan satu timnya yang cenderung lebih tinggi. Dalam beberapa hari ke depan, kedua belah pihak akan menggelar pertemuan baru dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang belum bisa diraih sekarang. Bagaimanapun, baik Milan maupun Calabria sama-sama ingin melanjutkan kerjasama terlebih setelah kehilangan Gianluigi Donnarumma, raksasa Serie A tersebut menganggap sang pemain sebagai ikon baru klub. Klub asal Perancis Marseille dan setidaknya satu klub asal Inggris dikabarkan berusaha mendekati AC Milan guna memboyong penyerang mudanya yaitu Rafael Leao. Milan membeli Leao sejak tahun 2019 kemarin. Ia dibeli dari klub Perancis yaitu Lille. Milan mengontrak Leao selama 5 tahun. Ia diharapkan bisa menjadi bintang Rossoneri berikutnya. Namun, Leao sejauh ini tak bisa memuaskan ekspektasi fans Milan. Ia pun kerap menuai kritik dari Milanisti. Rafael Leao kerap dimainkan di beberapa posisi di lini serang, namun ia kesulitan untuk bisa menunjukkan konsistensinya. Leao memang tak terlalu bersinar di AC Milan, namun demikian penampilan penyerang 21 tahun itu menarik perhatian Marseille. Kabar tersebut dilansir oleh seorang pandit bernama Pedro Almeida via Football Italia. Ia menyebut Pablo Longoria, presiden Marseille, menargetkan Leao untuk diboyong pada musim panas ini. Longoria sekarang memang sedang mencari amunisi baru untuk memperkuat timnya sebab mereka ditinggalkan oleh pemain bintangnya yaitu Florian Thauvin. Akan tetapi bukan cuma Marseille saja yang berminat terhadap Rafael Leao. Kabarnya pemain Portugal itu juga diminati setidaknya satu klub dari Inggris. Klaim itu dilansir oleh La Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebutkan bahwa ketertarikan itu diungkapkan oleh agen Leao yaitu Jorge Mendes. Sang agen disebutkan bertemu dengan manajemen Milan pada hari Rabu kemarin. Mereka berdiskusi beberapa topik, salah satunya adalah masa depan Leao. Pihak AC Milan sendiri disebut tak ingin melepas Rafael Leao, akan tetapi jika ada tawaran setidaknya 30 juta euro, Milan siap untuk merelakan Leao pindah. Tak disukai Carlo Ancelotti, Alvaro Odriozola jadi bintang terbuang Real Madrid yang membuat duo Milan yakni AC Milan dan Inter Milan saling sikut demi mendapatkan tanda tangannya. AC Milan dan Inter Milan diyakini siap saling sikut demi bersaing dalam perburuan untuk mengamankan jasa Odriozola yang merupakan bintang terbuang Real Madrid yang tak disukai oleh Ancelotti. Laporan dari stasiun radio Spanyol Onda Cero menyebutkan jika Odriozola bakal ditendang dari Real Madrid karena tak disukai oleh Ancelotti. Don Carlo disebutkan lebih memilih untuk memainkan Dani Carvajal dan Lucas Vazquez alih-alih memainkan bek berusia 25 tahun itu. Hal tersebut membuat Odriozola hanya akan menjadi pelapis kedua bintang pilihan Ancelotti itu dan diyakini tak bakal mendapatkan waktu bermain yang cukup jika masih tetap berada di Real Madrid musim depan. Rencana Real Madrid menendang Odriozola itu kabarnya membuat AC Milan dan Inter Milan geger. Kedua rival abadi tersebut dikabarkan langsung mengambil ancang-ancang dan siap mengarahkan segala cara untuk bisa mengamankan jasa Odriozola di bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan berharap Odriozola bisa menjadi tandem sempurna bagi Theo Hernandez andai kata bek sayap kanan yang juga mantan punggawa Real Madrid itu tak jadi hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Sementara itu, Inter Milan berharap jika kedatangan Odriozola bisa mengisi potensi dan peran yang bisa dimainkan oleh Hakimi, bek cepat berdarah Maroko yang merupakan jebolan La Fabrica. Akademi Real Madrid itu dikabarkan selangkah lagi bakal cabut ke klub lain menyusul krisis finansial yang saat ini tengah mendera Inter Milan.
AC Milan menemui kendala untuk mempermanenkan Brahim Diaz dari Real Madrid karena gelandang Spanyol itu punya bandrol yang besar. Diaz kesulitan mendapat kesempatan bermain di Real Madrid. Alhasil, Los Blancos memutuskan untuk meminjamkan sang pemain ke AC Milan pada musim 2020-2021. Diaz tampil mengesankan selama masa pinjamannya di San Siro. Dia menyumbang 7 gol dan 4 assist untuk Rossoneri dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 21 tahun tersebut bersinar saat tim asuhan Stefano Pioli tampil di Liga Eropa. Dia juga membantu AC Milan mengamankan tempat kedua di Serie A. Menurut laporan dari Gol, Milan ingin mempermainkan Brahim Diaz. Mereka berencana menebus sang gelandang di musim panas ini. Rossoneri sedang dalam perbicaraan dengan kubu Los Blancos. Ada kans bagi Rossoneri untuk membeli Brahim Diaz, namun Real Madrid tidak mematok harga murah untuk Brahim Diaz. Los Blancos mengerus hanya akan membiarkan Brahim Diaz pergi dengan biaya 30 juta euro. Masa pinjaman Brahim Diaz di AC Milan berakhir pada akhir Juni ini. Dengan demikian, dia akan kembali ke Santiago Bernabeu pada musim panas ini. Namun belum ada kepastian mengenai masa depannya, terlebih setelah kedatangan Carlo Ancelotti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat terbuka untuk kembali meminjamkan Diaz ke AC Milan. Jika Milan tertarik, mereka tinggal melakukan negosiasi ulang dengan Los Blancos. AC Milan dikabarkan bakal merekrut gelandang baru musim panas ini, mengingat dua bintang mereka Ismail Bennacer dan Franck Kessie bakal berpartisipasi dalam Piala Afrika 2021. Meski bukan menjadi prioritas, namun Rossoneri tampaknya akan mendatangkan 1 atau 2 pemain baru di lini tengah pada bursa transfer musim panas ini sebagai antisipasi krisis gelandang pada pertengahan musim nanti. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, gelandang baru memang diperlukan lantaran Januari nanti, baik Bennacer maupun Kessie akan melewatkan sejumlah pertandingan dalam rangka mengikuti Piala Afrika bersama tim nasional negara masing-masing yang dijadwalkan bakal digelar dari 9 Januari hingga 6 Februari. Tommaso Pobega akan kembali dari masa pinjamannya di skuad dan kali ini mungkin akan tetap bertahan di skuad. Namun ada tidaknya satu lagi pemain anyar di posisi tersebut yang bakal diperlukan. Ada banyak nama yang telah diamati klub, namun Diavolo mengamati pasar Prancis dengan perhatian yang besar. Paolo Maldini dan Federico Massara secara khusus telah membidik 3 pemain, yakni Youssouf Fofana dari AS Monaco, Boubacar Kamara dari Marseille, dan Mahdi Kamara dari Saint-Etienne. Ketiganya dianggap siap untuk bermain di liga yang sulit seperti Serie A menurut penurutan tim pencari bakat AC Milan. Dan pemberitaan tersebut menyatakan bahwa ada 2 rekrutan baru yang mungkin akan diwujudkan oleh AC Milan. AC Milan dikabarkan mempertimbangkan gelandang Bologna Jerdis Scouten sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Saul Lihometti di skuad AC Milan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Scouten dianggap sebagai profil yang tepat untuk memoles lini tengah Rossoneri mengingat ia masih muda, memiliki potensi dan cukup dibekali pengalaman di Serie A. Tim pencari bakat klub telah memantaunya selama beberapa bulan terakhir ini dan Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara yakin ia mempunyai karakteristik yang sesuai untuk sistem Stefano Pioli. Kabar tersebut menambahkan bahwa gelandang 24 tahun tersebut saat ini menjadi sosok favorit yang menggantikan posisi Saul Lihometti yang tidak akan dipermanenkan sehingga akan kembali ke Torino musim panas ini. Manajemen Sinisa Mihajlovic telah meminta manajemen Rossoblu untuk kukuh tak menjualnya mengingat ia merupakan pemain fundamental di tim dan yakin sang pemain masih bisa berkembang pesat di bawah asuhannya. Scouten sendiri dikabarkan hanya akan dilepas dengan tebusan di kisaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar. Namun AC Milan bakal menghadapi persaingan dari rival Serie A mereka mengingat Atalanta juga tengah berupaya memburu mantan bintang Excelsior tersebut sebagai beberapa pekan terakhir ini. Tak hanya itu, klub Bergamo tersebut dapat menawarkan penukaran seperti Piccoli, Cole atau Lamers untuk memenangkan perburuan dengan pemain terakhir merupakan sosok yang disukai oleh Bologna. Alhasil, perjuangan Paolo Maldini dan kawan-kawan dalam meminang gelandang Belanda tersebut tidak akan mudah.